Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Anda semua pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Di sini langsung saja Pak Andri mau membahas tentang materi SKI. Materinya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Untuk itu, marilah kita pelajari dengan seksama dan dengan penuh keseriusan. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, kita pertama kali belajar tentang silsilah Abu Bakar As-Siddiq. Yaitu di situ kita melihat ada silsilah Abu Bakar dan juga Nabi Muhammad. Abu Bakar dan Nabi Muhammad itu silsilahnya itu bertemu pada Ka'ab. Nah, di situ di paling atas itu ada Ka'ab. Jadi silsilahnya Abu Bakar dan Muhammad itu bertemu pada Ka'ab. Kemudian kita berlanjut. Baik, kita ke biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di kota Mekah yaitu 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah, atau 3 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW, yaitu tahun 573 Masehi Abu Bakar dilahirkan. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah dari ayah bernama Abu Quhafah yang semula bernama Utsman bin Amir. Sedangkan ibunya bernama Umi Al-Khair yang semula bernama Salmah binti Shoher bin Amir. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar As-Siddiq bernama Abdul Ka'bah. Abu Bakar As-Siddiq berasal dari keturunan suku Taim bin Murrah bin Ka'ab. Jika ditarik ke atas, pertautan asal keturunan Abu Bakar akan bertemu dengan keluarga Nabi Muhammad yang sudah tadi dijelaskan di awal. Baik, kita lanjut ke biografi selanjutnya. Kita lanjut, Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk As-Sabiqunal Awwalun, yaitu golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Dijuluki As-Siddiq karena apa? Karena selalu membenarkan kabar Nabi Muhammad SAW dengan penuh keyakinan. Dalam biografi Abu Bakar As-Siddiq yang ditulis Syekh Abdurrahman bin Abdullah Asy-Syuhaim, bahwa selain As-Siddiq, Abu Bakar juga dijuluki Atin karena tampan dan memiliki wajah yang cerah. Ciri fisik beliau yaitu berkulit putih, bertubuh kurus, berambut lebat, sering memakai hina. Sahabat Nabi yang lemah lembut ini dikenal tegas dan memiliki pendirian yang kokoh. Itulah biografi dari Abu Bakar. Kita lanjut ke biografi selanjutnya, yaitu tentang istri Abu Bakar, yaitu ada Khutailah binti Abdul Uzza, kemudian ada Ummu Ruman, kemudian ada Asma binti Umais, kemudian Habibah binti Khorijah. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 istri dari Abu Bakar As-Siddiq. Untuk keterangannya di belakang bisa kalian semua baca dan dipelajari dengan cara di pause video ini, kemudian kalian bisa membaca dengan seksama. Baik, beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq wafat pada hari Senin di bulan Jumadil Awal tahun 13 ketika beliau berusia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut ke anak-anak Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu Abdullah, putra dari Kutailah, meninggal karena luka yang didapat saat pengepungan di Thaif. Kemudian Abdurrahman, putra dari Ummu Ruman, masuk Islam setelah menaklukkan Mekah. Kemudian ada Muhammad, yaitu putra dari Asma binti Umais. Kemudian ada Asma, putri dari Kutailah, beliau yang menyuplai makanan ketika ayahnya dan Rasulullah bersembunyi di Gua Syur. Kemudian ada Aisyah, putri dari Ummu Kulsum, bergelar Ummu Mukmin, sebagai istri Rasulullah. Kemudian yang terakhir ada Ummu Kulsum, putri dari Habibah binti Khorijah.
Itulah nama-nama anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Baik, kita lanjut ke jasa-jasa dari Abu Bakar As-Siddiq. Jasanya yang paling besar adalah masuknya ia ke dalam Islam paling pertama. Kemudian ada hijrahnya beliau bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu ketegaran beliau ketika dari hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat yaitu sebelum terjadi hijrah, beliau telah membebaskan 70 orang yang disiksa orang kafir karena alasan bertauhid kepada Allah. Di antara mereka adalah Bilal bin Rabah, Amir bin Fahirah, Junairah, Al-Hindiyah dan anaknya, kemudian budaknya Bani Mu'amalah dan Ummu Ubais. Salah satu jasa yang terbesar ialah ketika menjadi khalifah, beliau memerangi orang-orang murtad. Berikutnya yaitu hal-hal penting pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, hal pentingnya yaitu beliau diangkat menjadi khalifah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Kemudian yang kedua, pada tahun ke-11 Hijriah, Abu Bakar memerintahkan pasukannya yang dipimpin Utsmah untuk melanjutkan wasiat Nabi mengirim pasukan menuju kekuatan muslimin kepada pasukan Romawi. Kemudian yang ketiga yaitu pada bulan Sya'ban tahun ke-11 Hijriah, Abu Bakar memulai perangnya terhadap orang yang menolak membayar zakat. Yang keempat, pada bulan Ramadan tahun ke-11 Hijriah, Abu Bakar menaklukkan kaum murtadin yang memberontak. Kemudian yang kelima, pada bulan Zulhijjah tahun ke-11 Hijriah, Abu Bakar berhasil membunuh dan menumpas gerakan nabi palsu, yaitu di antaranya ada Musailamah al-Khazzab. Kemudian yang keenam, menyelesaikan upaya penghimpunan Al-Quran yang masih terserak ke dalam suhuf. Kemudian yang ketujuh yaitu mengirimkan pasukan ke daerah Irak pada tahun ke-12 Hijriah. Yang kedelapan yaitu mengirimkan pasukan ke daerah Syam atau Syria pada tahun ke-13 Hijriah. Nah, itu hal-hal penting pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Berikutnya, kita akan membahas tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari golongan umat beliau. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata yang artinya, kami pernah memilih orang terbaik di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami pun memilih Abu Bakar. Setelah itu Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itulah keutamaan yang pertama yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita lanjut ke keutamaan berikutnya. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di gua ketika dikejar kaum Quraisy. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 40 yang artinya, salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama yang diangkat setelah Nabi Muhammad wafat. Kemudian umat Muhammad diperintahkan untuk meneladani Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ikutilah jalan orang-orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Kemudian yang kelima yaitu Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling dicintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya yaitu siapa yang kau cintai? Rasulullah menjawab yaitu Aisyah.
Aku bertanya lagi, kalau laki-laki, beliau menjawab ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar. Kemudian yang keenam, saat masih hidup di dunia, Abu Bakar sudah dipastikan masuk surga. Itulah keutamaan Abu Bakar yang keenam. Kemudian kita lanjut lagi, keutamaan Abu Bakar yang terakhir, yaitu sebenarnya masih banyak keutamaan, tetapi Pak Andri mengambil 7 keutamaan dari Abu Bakar. Yang ketujuh yaitu Abu Bakar adalah orang yang paling bersemangat dalam beramal. Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, ketika mereka berdua berlomba-lomba untuk bersedekah, Umar memberikan setengah hartanya. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan seluruh kekayaannya dengan mengatakan, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya." Maka Umar pun mengatakan, "Selama aku tidak akan mendapatkan mengalahkannya dalam hal apapun." Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh orang yang paling banyak berkorban untukku dalam harta maupun persahabatan adalah Abu Bakar." Itu tadi keutamaan dari Abu Bakar. Semoga kita semua dapat mencontoh atau menerikan dan mengamalkan apa yang menjadi keutamaan Abu Bakar itu, sehingga kita semua selalu dalam hal yang baik. Kemudian kita akan membahas tentang sifat-sifat dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu keimanan yang kokoh dan kuat. Ia bahkan dijuluki sebagai Siddiq karena membenarkan Nabi Muhammad SAW. Sifat ini adalah wujud dari keimanan yang kokoh. Kemudian ia dikenal sebagai sosok pemberani dalam membela agama. Ia dikenal sejarah sebagai pelindung umat Nabi termasuk pada saat hijrah. Ia juga dikenal sejarah sebagai pembasmi nabi-nabi palsu setelah Nabi wafat. Yang ketiga, sebelum memeluk Islam, ia sudah dikenal sebagai pribadi yang setia terhadap kebenaran sehingga senantiasa jujur dalam berbuat dan juga bertindak. Kemudian yang keempat yaitu kesederhanaan juga adalah teladan yang utama dari seorang Abu Bakar. Meski ia adalah saudagar atau yang sukses, namun hidupnya tetap sederhana. Yang kelima, saat menjadi khalifah ia dikenal sebagai sosok yang senang bermusyawarah. Kemudian Abu Bakar dikenal sebagai saudagar yang sangat dermawan. Kemudian kita menginspirasi yang bisa kita dapat dalam kisah Abu Bakar ini, yaitu yang pertama meneladani kecintaan kepada Rasulullah, kemudian menangis saat membaca Al-Quran, kemudian berhati-hati terhadap harta haram yang tidak ada gunanya, kemudian harus lebih bertanggung jawab dan amanah, kemudian menjaga kesetiaan dan tidak berkhianat, kemudian tegas dalam menghadapi segala permasalahan, harus memiliki sifat zuhud, kemudian mengerjakan segala sesuatu dengan ikhlas dan tulus. Kemudian nilai ketangguhan yang dimiliki oleh Abu Bakar. Yang pertama, tidak pernah mengeluh ketika diminta untuk menemani Rasulullah hijrah. Tangguh dalam memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian tetap bekerja untuk menafkahi keluarganya walaupun telah menjadi seorang pemimpin. Kemudian sebelum masuk Islam beliau tidak menyembah berhala, berani menghadapi setiap masalah, kemudian tangguh ketika mendengar wafatnya Rasulullah. Itulah nilai-nilai ketangguhan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sekian pembelajaran ini, tapi sebelum mengakhiri pembelajaran ini ada soal yaitu 15 poin, silahkan dikerjakan di buku tugas kamu yaitu atau di buku SKI, dikumpulkan ketika mengumpulkan semua jawaban yang diberikan oleh guru-guru yang lain. Pembelajaran pada hari ini semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya.
Semoga kalian semua selalu diberikan kemudahan dan kesehatan dalam segala hal. Kurang dan lebihnya dari Pak Andri mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.